6 tempat yang misterius di dalam Al-Quran yang kini belum ditemukan keberadaannya. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, ada 6 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. 6 tempat yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini dan masih terus menjadi misteri. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. 1. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia, termasuk telaga Ainul Hayat yang hingga kini masih menjadi misteri. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia, termasuk telaga Ainul Hayat yang hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Bahkan beberapa pendapat mengatakan bahwa lokasi telaga Ainul Hayat ini dijaga Nabi Khidir dan telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut karena di sana para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Jikapun Pulau Bermuda ini memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah lah yang mengetahui di mana sebenarnya telaga Ainul Hayat ini. 2. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalangi oleh sebuah tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Dzulqarnain. Konon kabarnya sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina karena saking tingginya tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulqarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun sang raja adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail disertai bukti-bukti penelitiannya ke dalam sebuah buku. Namun, jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Dzulqarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Dzulqarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok Ya'juj dan Ma'juj dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Dzulqarnain. Dan setelah selesai, sang raja pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah, Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah
celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgolkhana dalam bahasa Turki. Dahulu nama Arab dari tempat ini adalah Babul Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, kini hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi, termasuk tembok atau pintu besi tersebut. 3. Pulau di mana Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal dipercayai sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun, hingga saat ini, lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya. Karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut, sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini lokasinya sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain di dunia selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di kepulauan Socotra. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman dalam literatur bangsa Yahudi disebut Solomon Temple. Kini, istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada lagi karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu disebut dengan tembok keratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjidil Aqsa. Namun karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya, istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi hingga saat ini kerajaan Nabi Sulaiman itu tidak ditemukan keberadaan ataupun sisa peninggalannya. 5. Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ke-7. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Qaf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Qaf. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya, dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Al-Imam Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Qaf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Qaf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qaf, di dalam Al-Quran sendiri Jabal Qaf diabadikan di dalam surat Qaf. Namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. 6. Sumur
Barhut. Sumur Barhut merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, sumur Barhut diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, termasuk di sana apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Banyak yang mengatakan jika sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Demikianlah penjelasan 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Wallahu a'lam bissawab.